Menusuk Batin yang Diam oleh Nike Seti Hanifah. Segerombol warga tengah berjalan mengelilingi kampung di gelap malam. Sebagian dari mereka mengenakan sarung yang dikalungkan di pundak. Ada yang mengenakan kuku dan ada pula yang membawa senter. Mereka 5 orang laki-laki parubaya. Berjalan mengawasi sekitar sambil ngobrol hangat untuk melawan dingin malam. Malam itu seolah seperti malam biasanya. Tak ada hal aneh yang terjadi. Namun tiba-tiba terdengar samar teriakan seperti perempuan. Mereka bergegas menuju sumber suara yang berasal dari rumah Pak Putra. Pintu rumah yang masih terkunci dari dalam didobrak paksa oleh mereka. Terlihat Pak Putra tergeletak bersimbah darah di ruang tengah. Terdapat 3 luka tusuk tepat di bawah dada dan perut. Sementara Lisa dengan posisi berlutut di sebelah Pak Putra, matanya menatap kosong ke tubuh bapaknya, wajahnya begitu basah. Perempuan yang mulai menginjak masa remaja itu seperti setengah kerasukan setan. Semua perkataan dan pertanyaan dari warga yang datang tak sedikit pun masuk ke telinganya. Sebatang bunga jatuh dari tangan mungilnya yang melemas. Sementara itu, tubuh Butika sudah tergeletak dengan pisau dapur. Terlepas dari genggaman tangannya, ia sudah sadarkan diri. Sore seminggu yang lalu, klakson mobil berbunyi dari depan garasi. Itu Pak Putra yang baru pulang dari bekerja. Istrinya kemudian muncul membuka gerbang garasi, menyambut dengan hangat kedatangannya. Namun, ia tak begitu antusias atas sambutan sang istri. Raut wajahnya kusut dan letih. Mulutnya tak mengeluarkan kata, barang sepatah di luar sedang hujan deras. Suara rintik menggelunduk di atap rumah, menerobos ke dalam seperti musik abstrak di tengah keheningan. Hawa dingin dari luar berusaha merengsek masuk. Rupanya, di dalam rumah jauh lebih dingin daripada di luar. Pak Putra melangkahkan kaki satu persatu menuju toilet yang berada di dalam ruang tidur. Namun, baru melengahkan satu kaki dari pintu toilet, Pak Putra terpeleset dan pantatnya terbentur cut keras di lantai. Butika lantas menjemput ke toilet dan membantu suaminya. "Bu, kamu ini tadi seharian ngapain aja sih? Bersihin dong lantainya, tahu licin gak?" Tentapannya terdengar keras sehingga terdengar di telinga Lisa yang sedang menonton televisi di ruangan. "Maaf ya," istrinya hanya bisa pasrah. Usai mandi, Pak Putra duduk di sofa ruang tengah di samping Lisa. Meskipun begitu, tak ada obrolan dari kedua anak bapak itu. Butika datang dari dapur membawa secangkir teh untuk suaminya. "Ini ya." Tak sengaja Butika tersandung meja kecil dan cerat. Teh yang masih panas itu tumpah di tubuh suaminya. Sejurus kemudian, tamparan tangan lelaki kekar itu mendarat di pipi Butika. Si suami memuntahkan segala bentuk makian ke wajah Butika, entah serta napa yang merasuki lelaki tersebut. Ia seperti lupa bahwa yang dihadapi tak lain istrinya sendiri. Lagi-lagi, Lisa menyaksikan secara langsung ibunya disisa. Batas kesabaran telah tenggelam sangat dalam oleh amarah.
Matanya yang merah terpejam sesaat dan bangkit dari kursi. Giliran setan yang berada di tubuhnya yang keluar memaki lelaki yang biasa dipanggilnya ayah mengamuk. Pak! Tamparan kali ini cereng pipi Lisa. Ia terjembab ke sofa setelah didorong dengan kasar. Ayah sialan, anak kurang ajar. Setelah kedua perempuan di rumahnya terkapar, Pak Putra pergi dari rumah. Seorang tetangga yang mendengar keributan segera tahu apa yang terjadi. Ada yang kemudian datang ke rumah untuk menenangkan Butika dan Lisa. Hampir semua tetangganya tahu pertengkaran yang seiring terjadi di rumah itu. Mereka seringkali menanyakan masalah apa yang sebenarnya terjadi di rumah tangga keluarga Pak Putra. Tetapi selalu dijawab enteng oleh Butika. Lisa sendiri telah sangat sabar menghadapi sifat keras sang ayah. Ia juga kerap menjadi pelampiasan kemarahan ayahnya. Tetapi ia berusaha memaklumi bahwa ada hal baik perubahan sifat ayahnya yang menjadi sangat temperamen usai kejadian 5 tahun yang lalu. Tak ada yang tahu pasti alasannya. Keesokan harinya, kejadian yang dialami oleh keluarga Pak Putra Sayu tersebar dari mulut ke mulut oleh tetangganya ibu-ibu yang sedang berbelanja, yang sedang merumpi di teras-teras rumah ketika sore. Bahkan bapak-bapak di pos ronda tak ketinggalan menziarahkan keluarga Pak Putra. Beberapa hari kemudian, barulah alasan tersebut sedikit demi sedikit terungkap. Saat itu kondisi Butika seperti orang yang mengalami depresi. Bertahun-tahun diperlakukan kasar oleh suaminya, hingga kejadian terakhir kepalanya membentur lantai ketika didorong jatuh. Ia banyak melamun, tatapannya kosong dan tak pernah menangis. Entah apa yang ada di pikirannya. Lisa duduk di sampingnya di ruang tamu. Air matanya 1-2 menetes pelan membasahi pipi. Kemudian menguap oleh amarah yang keluar dari dalam dirinya. Amarah yang ditunjukkan ayahnya sendiri. Selama ini ia menahan amarahnya karena selalu teringat perkataan ibunya. Sayang, ayahmu pikirannya sedang ruwet, jadi maklumin sikapnya ya. Ibu gak apa-apa kok, kata ibunya Lisa ketika Lisa protes kenapa ibunya selalu terima dimarahi oleh ayahnya. Seperti biasa, suasana rumah begitu hening. Kali ini Lisa hanya bisa diam melihat ibunya hanya diam. Pertanyaan hangatnya tak mampu menembus dinginnya sikap Butika. Dalam keheningan, pintu rumah tiba-tiba terbuka tanpa ada suara mengetok. Lelaki parubaya itu langsung menerjang Butika. Lisa refleks mendorongnya, ia terpental ke lantai. Tetapi lelaki itu kembali bangkit dan berlutut kepada Butika. Cengkramannya begitu kuat hingga Lisa tak mampu menariknya. Maafin aku Bu, maafin. Lelaki itu terus merengek meminta maaf. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat dan air mata. Meskipun sudah kerap kali